Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Hari ini saya sungguh bersuka cita boleh berjumpa bersama dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan doa saya, semoga kita semua tetap menikmati kasih Tuhan dalam keberadaan kita masing-masing. Kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, di pagi yang indah ini, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, dan kami sungguh menikmati akan kuasa Tuhan dalam kehidupan yang baru yang kami nikmati pada pagi ini. Di pagi ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pun rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kami untuk menapaki kehidupan anugerah Tuhan. Kuasai kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang senantiasa menjadi tuntunan bagi kami untuk terus hidup dalam anugerah Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bacaan yang akan kita baca pada pagi ini yaitu dari kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani mengolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tentu kita dikatakan orang berbahagia ketika firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pagi ini
Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, kera buta dan kera gendut. Seba buta na seba malopok. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh tema yang menarik dan mungkin agak menggelikan dan lucu bagi kita. Ada 2 ekor kera yang bersahabat dan saling mengasihi. Kera yang satu adalah kera yang buta, yang pandai dan lincah memanjat pohon. Sedangkan kera yang satunya adalah kera yang gendut, yang kurang lincah. Kedua ekor kera itu saling melengkapi dan selalu bekerja sama untuk mencari makanan mereka. Pada suatu hari, teman mereka berkunjung dan berkata kepada si buta, "Tah, hebat sekali kamu ya. Walaupun buta, kamu bisa mencari makan sendiri, bahkan untuk temanmu si gendut itu." Mendengar itu, si gendut merasa tersinggung dan berkata, "Apa kamu pikir aku ini begitu malas sampai harus bergantung pada si buta untuk mencari makan? Ingat sobat, tanpa aku, si buta itu tidak akan pernah tahu di mana letak pohon pisang yang sedang berbuah." Akibatnya, 2 ekor kera yang bersahabat itu bertengkar dan akhirnya berpisah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita hari ini hendak menceritakan tentang sekelompok orang di Korintus yang membanggakan diri atas pertumbuhan jemaat di Korintus. Mereka berbangga dengan menjadikan diri sendiri sebagai pusat untuk mengukur segala sesuatu, dan ini merupakan kesombongan. Ayat 12 bacaan kita. Mereka membanggakan sesuatu yang bukan hasil kerja mereka dan bermegah atas hasil kerja orang lain yang kemudian mereka akui sebagai hasil pekerjaannya. Padahal itu adalah hasil kerja Paulus dan timnya dalam pemberitaan Injil. Ini artinya bermegah dengan penuh kesombongan. Ayat 13 hingga ayat 15 bagian A bacaan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mesti sadar bahwa kebanggaan yang benar adalah kebanggaan karena adanya iman yang tumbuh dalam kebenaran. Janganlah kita mencari kebanggaan diri sendiri dengan mengakui hasil pekerjaan orang lain yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Mari bangga dengan benar, bangga karena adanya iman yang tumbuh dalam kebenaran. Roh Kudus menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh menjadi perenungan bagi kita melihat ke dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita banggakan? Apa yang menjadi kebanggaan kita? Mari kita merenung dan mengaminkan bahwa kita sungguh bangga ketika kita memiliki iman yang bertumbuh dalam kebenaran. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk terus membanggakan diri dalam pertumbuhan iman, dalam kebenaran, dalam bingkai kasih Allah. Saat ini kami membawa seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan.
kami yang ada pada saat ini dalam menjalani segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sungguh mengaminkan bahwa Tuhan pun akan mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan, sukacita, semangat dalam melakukan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sebagai seorang ayah, kami sebagai seorang ibu, kami sebagai seorang anak, bersama dengan keluarga besar kami, dalam segala kesibukan kami, dalam segala pergumulan kami, dalam segala beban hidup kami, kami berjalan bersama Tuhan. Kami percaya kami akan dikuatkan untuk melangkahkan kaki dalam segala hal yang Tuhan perkenankan untuk kami jalani. Berkati kehidupan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh mendatangkan sukacita, berkat untuk kelangsungan kehidupan kami. Dan ketika saat ini kami bergumul dalam beban hidup kami, sakit penyakit yang saat ini mendera tubuh kami, duka cita yang sedang menjadi bagian kami, Tuhan, kami membuka diri kami, menyerahkan segala pergumulan beban hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami dipulihkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga hanya kepada Tuhan kami berserah, hanya kepada Tuhan kami berharap, dan hanya kepada Tuhan mujizat itu akan kami nikmati. Bapa kami di sorga, kami berdoa akan kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Secara khusus jemaat Tuhan di Jemaat Efrata Bontang, mulai dari pendeta, majelis, pengurus OIG, dalam segala pelayanan, dalam segala program kerja mereka, dalam segala hal yang mereka pikirkan untuk perkembangan dan pertumbuhan iman jemaat. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga semuanya itu boleh berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Pertumbuhan iman jemaat boleh terus berlangsung. Pembangunan yang saat ini sedang dilakukan dan dikerjakan Tuhan berkati, sehingga boleh terselesaikan dengan baik. Ketika jemaat Tuhan saat ini ada yang terkonfirmasi positif virus corona, Tuhan pulihkan. Hingga detik ini kami sungguh mengharapkan mujizat dari Tuhan untuk memulihkan kami semua yang terbaring lemah karena virus corona, memulihkan negeri kami yang kami cintai ini, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan tidak lagi digelisahkan oleh adanya pandemi ini. Bapa kami di sorga, kehidupan kami hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ada begitu banyak rencana, harapan, hal yang baik yang akan kami kerjakan. Tuhan berkati. Bapa kami di sorga, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami, seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, dan jawablah setiap doa dan harapan kami, karena kami bawa dan alaskan doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan dan doa bersama. Tetap patuhi protokol kesehatan sehingga kita semua boleh tetap menikmati kesehatan, sukacita bersama dengan Tuhan. Salam sehat, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.